Ada yang berbeda untuk ketentuan kelulusan di tahun 2023-2024. Ingin tahu apa saja ketentuan kelulusan di tahun ini? Simak terus video ini hingga selesai ya kawan. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas masalah ketentuan kelulusan di tahun 2024. Nah, ada beberapa kebijakan yang sudah berubah semenjak ada Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Nah, di sini kita perlu mengkaji dan bisa menentukan kelulusan sesuai panduan kelulusan yang ada sesuai standar penilaian. Oke, di sini kita bahas satu persatu. Nah, di sini adalah ketentuan umumnya, teman-teman. Masalah yang pertama adalah ijazah. Di sini adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari satuan pendidikan formal maupun non formal. Ini ya. Dan yang nomor 2 adalah penentuan kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik. Di sini khusus untuk jenjang SD sederajat dilihat dari hasil laporan belajar dari kelas 5 dan kelas 6. Dan untuk jenjang SMP maupun SMA sederajat ini dilihat dari semua hasil penilaian mulai dari kelas awal hingga kelas akhir. Seperti itu ya teman-teman. Ini untuk ketentuan umumnya dan bisa dibaca-baca kembali untuk peraturan penilaian yang terbaru yaitu Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Dan untuk ketentuan khususnya teman-teman, di sini yang pertama, peserta didik yang bisa diluluskan adalah memiliki nilai hasil belajar dan nilainya telah diinputkan di Dapodik untuk laporan ke pusat ya teman-teman. Yang kedua adalah peserta didik memiliki NISN yang valid. Jadi NISN ini tidak boleh ganda, tidak aktif maupun ganda aktif seperti itu. Jadi semuanya harus valid. Yang nomor 3, peserta didik rekam jejaknya ini juga valid. Selain lapor hasil belajarnya juga dilihat rekam didiknya di Verval PD. Yang nomor 4, peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan berikutnya disarankan bagi jenjang SMP ini mengikuti asesmen bakat minat atau ABM, terutama nanti yang ingin melanjutkan ke SMK ya, jadi supaya tidak salah dalam memilih jurusannya untuk di pendidikan formal. Kemudian mengikuti uji kesetaraan bagi di lembaga non formal supaya bisa melihat nanti literasi maupun numerasinya, bahwa peserta didik di setiap satuan pendidikan tersebut memiliki kemampuan literasi yang baik ataupun numerasi yang baik. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini adalah pelaksanaan ABM dan UK di tahun 2024. Untuk ABM di sekolah formal, khususnya jenjang SMP, ini akan dilaksanakan mulai tanggal 19 Februari 2024 hingga 1 Maret 2024. Ini bagi jenjang SMP. Kemudian untuk UK ini masih belum ada jadwalnya. Nanti apabila ada informasi terbaru terkait pelaksanaan UK baik di jenjang SMA sederajat atau paket C, SMP sederajat atau paket B, nanti akan saya informasikan di video berikutnya. Lalu apakah BM atau UK ini menjadi syarat penerimaan peserta didik baru di tahun 2024-2025? Bagi teman-teman yang ingin tahu, tetap stay pada video ini, jangan skip-skip ya. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini bisa support dengan menekan tombol like-nya dan juga subscribe tentunya, supaya tidak tertinggal video-video berikutnya. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, di sini adalah kebijakan PPDB-nya teman-teman. Jadi untuk PPDB ini ada 3 syarat yang harus dicapai atau bisa dijadikan panduannya. Yang pertama, peserta didik memiliki nilai hasil belajar bentuk hard copy selain soft copy-nya yang sudah diinputkan di Dapodik.
Kemudian yang nomor 2, peserta didik memiliki surat keterangan lulus atau ijazah nanti bagi yang sudah memiliki ijazahnya yang sudah diberikan. Jadi satuan pendidikan di sini wajib mengeluarkan surat keterangan lulusnya setelah pengumuman ya teman-teman. Nomor 3, penempatan jurusan dilihat dari hasil asesmen bakat minat untuk di pendidikan formal, tentunya nanti khusus yang ingin melanjutkan di SMK atau dari SMA, SMK ini melanjutkan ke perguruan tinggi. Seperti itu ya teman-teman. Dan ada catatan, hasil dari keikutsertaan ABM atau UK tidak diwajibkan sebagai syarat pendaftaran peserta didik baru baik di pendidikan formal maupun non formal. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa dipahami bahwa sertifikat dari hasil ABM ataupun UK nantinya tidak menjadi syarat untuk penerimaan peserta didik baru, tetapi yang melampirkan nanti wajib direkomendasikan sesuai sertifikatnya, karena itu adalah kemampuan dari peserta didik. Nah, ini yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan. Nah, di sini teman-teman, untuk satuan pendidikan mulai dari sekarang, yang pertama bisa menyusun dan menentukan kriteria kelulusan sesuai Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Yang nomor 2, memvalidasi data peserta didik kelas akhirnya sudah lengkap atau belum, sudah valid atau belum datanya. Yang nomor 3, melaksanakan program kegiatan satuan pendidikan untuk memenuhi kriteria kelulusan pada peserta didik sesuai kebijakan yang dibuat oleh satuan pendidikan yang tercantum pada kriteria kelulusan. Jadi di sini ya teman-teman, untuk poin yang harus segera dibentuk oleh satuan pendidikan baik formal maupun non formal. Dan di sini adalah jadwal pengumuman kelulusan teman-teman tahun 2024. Untuk kelulusan SD, SDLB, program paket A atau bentuk lain yang sederajat adalah tanggal 10 Juni 2024. Dan untuk kelulusan SMP, SMP LB, program paket B atau bentuk yang lain yang sederajat adalah tanggal 10 sama dengan paket A tadi ya. Dan yang ketiga, untuk kelulusan SMA, SMA LB, SMK, program paket C atau bentuk lain ini tanggal 6 Mei 2024. Jadi untuk tanggal kelulusannya ini sepertinya sama seperti tahun kemarin ya teman-teman. Nah, ini adalah yang wajib dilakukan oleh kepala satuan pendidikan. Yang pertama, wajib yaitu mengecek dan memvalidasi data peserta didik kelas akhir di Dapodik. Yang nomor 2, membentuk dan menyusun kriteria kenaikan kelas dan kelulusan tahun 2024 bersama pendidik dan juga tenaga kependidikan. Yang nomor 3, mengecek mengontrol hasil pengolahan nilai setiap semesternya yang terangkum menjadi leger 6 semester nantinya ya. Dan khusus paket A sederajat ini cukup 2 tahun yaitu kelas 5 dan kelas 6 untuk yang dijadikan acuan kelulusan. Untuk nomor 4 ini mengajukan belangko ijazah setelah pengumuman kelulusan. Jadi setelah adanya pengumuman kelulusan, nanti setiap satuan pendidikan menerbitkan surat keterangan lulus, dan setelah diterbitkannya surat keterangan lulus, satuan pendidikan bisa mengajukan belangko ijazah sesuai SK kelulusan yang dikeluarkan oleh kepala satuan pendidikan. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk prosedur kelulusan di tahun 2024. Semoga apa yang saya sampaikan di sini jelas ya teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu untuk informasi kali ini. Semoga teman-teman bisa mulai mempersiapkan diri di setiap satuan pendidikan, bisa segera dibentuk ketentuan kriteria kelulusannya. Dan bagi teman-teman operator yang belum menginputkan nilai rapornya, bisa segera diinput dan disinkron sebelum nanti kelulusan maksimalnya ya. Baik dari nilai semester sebelumnya yang belum diinput dan juga saat ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan bagi teman-teman, untuk Sobat Dimas sudah ada portal untuk mengakses beberapa laman ya. Nanti bisa cek pada kolom deskripsi. Nanti bisa apa yang teman-teman butuhkan, siapa tahu tersedia pada portal Sobat Dimas.
dan semoga bisa membantu teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, dan terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat untuk kita semuanya.